Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat pembelajar di video tentang bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI di jenjang madrasah aliyah fase E. Pada video ini terkait dengan mata pelajaran akidah akhlak. Baik sobat, sebelumnya disampaikan terlebih dahulu bahwa posisi kita sebagai seorang guru itu berada pada area intra. Jadi dalam video ini penjelasannya adalah terkait indera. Kenapa demikian? Sebab struktur kurikulum mengacu pada regulasi yang ada, itu nanti akan ada penambahan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, dalam video ini sekali lagi hanya terkait intra. Regulasi yang kita gunakan merujuk pada SK Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Nah, di dalam SK tersebut terdapat capaian pembelajaran yang oleh guru kemudian dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, sebelum dibuat modul ajar itu menghasilkan, dianalisa terlebih dahulu, menghasilkan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, sobat pembelajaran yang dihormati Allah, ada beberapa alur yang kita lakukan sebagai guru dalam konteks implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, merancang dan melakukan asesmen diagnostik. Kemudian mengembangkan modul ajar. Kemudian melaksanakan pembelajaran. Berikutnya adalah merencanakan, melaksanakan dan mengolah asesmen, baik berupa formatif maupun sumatif. Kemudian melaporkan dan kita melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, itu teman-teman, dan pada alur ini kita masih terkait dengan alur yang nomor 1. Sobat pembelajaran yang dirahmati Allah, seperti pada video sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa
komponen utama dari tujuan pembelajaran ada dua, yaitu kompetensi dan konten. Kompetensi merupakan kemampuan atau tahap berpikir yang perlu peserta didik demonstrasikan atau tunjukkan. Sementara konten adalah pengetahuannya atau materinya yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, dalam video ini penyusunan tujuan pembelajaran mengacu pada analisis capaian pembelajaran. Jadi bukan cara yang pertama maupun ketiga. Oke, mari kita lihat SK Dirjen Pendisnya nomor 3211 tahun 2022. Jadi ini teman-teman merujuk pada SK ini, yakni terkait CP pada PAI dan bahasa Arab di madrasah. Nah, ini sumbernya ya. Oke, patut disampaikan sebelumnya bahwa di akidah akhlak ini terdapat semacam elemen ya. Elemen itu apa? Elemen itu adalah kelompok materi. Nah, kalau kita lihat di capaian pembelajaran, elemennya itu ada 4. Pertama, akidah, kedua akhlak, ketiga adab, dan yang terakhir kisah teladan. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai elemen akidah, elemen akhlak, dan pada video ini terkait dengan elemen adab. Nah, ini teman-teman video sebelumnya. Jadi CP akidah akhlak fase E atau kelas 10, elemen akidah yang yang dianalisis sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran. Nah, ini juga elemen akhlak, video sebelumnya sudah. Dan ini hari ini, detik ini itu terkait dengan elemen adab. CP-nya itu peserta didik mampu membiasakan dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan guru, mengunjungi orang sakit berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global sehingga terbentuk pribadi yang peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang diberi tanda hijau ini merupakan kompetensi, dan yang diberi tanda biru, highlight biru, ini adalah konten ya. Kompetensinya membiasakan dan mengevaluasi, sementara kontennya adalah adab berbakti pada orang tua, kemudian adab mengunjungi orang sakit. Nah, kemudian di analisis digabungkan keduanya antara kompetensi dan konten menjadi tujuan pembelajaran. Sehingga di sini tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu membiasakan diri dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan diri dan mengevaluasi adab mengunjungi orang sakit berdasarkan dalil. Nah, tujuan pembelajaran ini yang nantinya akan menjadi dasar kita melakukan pembelajaran, menentukan metode, juga termasuk menentukan penilaian. Jika ada pendapat lain bagaimana menganalisis CP menjadi TP, itu silahkan saja para sobat pembelajaran melakukan analisa yang lain. Jadi ini hanya sekedar contoh. Demikian teman-teman yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.